Masih ada yang belum masuk ya? Kita tunggu 5 menit ya. Kita mulai ya. Selamat pagi semuanya. Yang mulai, halo. Sehat semuanya. Kita mulai ya. Pak. Kita terakhir ngapain tuh? Ngapain coba? Bikin apa? Efek transform ya? Terus yang saya tak buka aja. Yang spiral-spiral itu udah belum sih? Iya? Sudah ya? Pembahasannya sudah? Yang spiral yang gimana dulu? Yang ini ya? Ya. Sudah ya berarti ya? Aku tekonin ChatGPT ngono ta? Oh, enggak, Apa sih? buat nyatet materi. Oh. Tambahin ChatGPT. Kalau repeat sudah belum? Belum? Kalau whistle sudah belum? Itu sudah. Sudah? Aku share screen ya. Yang ini udah belum? Sudah semua? Oh iya? Oh, yang ngaji belum. Apa nanti bisa lihat di learning, Pak? Yang bikin itu ya? Apa jenenge? Bikin dari stroke itu Pak. Apa, Juan? Bikin dari stroke itu yang terakhir itu Pak. Yang bulat kayak bola dunia itu. Oke, ya. Suaranya Juan deh. Termasuk yang ini udah juga dong berarti ya? Sudah. Terus repeatnya belum? Oh ya? Kalau misalkan saya punya sebuah objek ini, kemudian saya kasih efek, di apa ini? Ini deh. Ini deh. Si warna ya. Kemudian saya pakai repeat ini loh. Belum kah? Ini? Ini belum? Oh iya? Kelupaan berarti kemarin. Yoi. Saya mau ke pattern ya nanti ya, tapi sebelum ke pattern saya ke repeat dulu. Ya, ini repeat namanya. Biasanya dipakai sama tukang cetak tuh. Mau ngeprint stiker gitu ya. Oh ya. Saya tambahin biar nggak monoton. Saya copy, paste lagi, atau nggak usah dipaste deh. Jadi kalau sebuah objek sudah dikasih ini ya efek di sini, itu masih bisa dikasih lagi ya deh. Saya tambahkan lagi gitu. Jadi nanti akan muncul pertanyaan tuh. Kamu tuh sudah pakai efek ini, mau pakai lagi tah? Gitu. Jawabannya ngono. Ya, jadi saya sudah pakai rainbow tadi, kemudian saya tambahkan lagi. Oh, ini kayaknya. Ini lah ya. Misalkan gini. Kemudian saya tambahin lagi biar lebih greget, pakai yang star nih. Baik, kemudian pakai rainbow.
Nah, ini deh. Misalkan gila ya, misal grup, kemudian ketika diberikan saya tambahkan satu lagi ya outputnya. Dan ada 2. Sebetulnya ada 3 ya, kalau kalian lihat di sini repeat tuh ada 3, radial, grid sama mirror. Cuman mirror kayaknya nggak perlu, kalian coba sendiri aja deh nanti, nggak begitu greget gitu loh menurutku. Biasanya dipakai buat kalau bikin karakter gitu ya. Nanti coba pakai mirror. Ini yang radial itu kayak gini ya. Jadi kita bisa membuat semacam kayak pola gitu dari objek yang sudah kita bikin sebelumnya. Di sini ada fitur untuk menambahkan jumlah objeknya. Kalau ini adalah fitur untuk menambah jaraknya atau space-nya. Kalau misalkan jaraknya bisa ditambah, maka objeknya bisa ditambah juga seperti ini. Ya. Kemudian satu lagi adalah ini dipakai untuk tadi yang saya bilang mau cetak stiker kayak gitu. Ini modelnya kayak grid gini, kan? Ini kita bisa sesuaikan dengan artboard kalian. Ditambahkan kayak gini misalkan. Kemudian jaraknya bisa dibikin rapat dengan seperti ini. Nih, yang sini juga. Tadi kan yang horizontal ya, yang ini yang vertikal. Gitu, right? Kemudian dari sini kan semacam kayak bikin pattern ya. Nah, kita sekarang sekalian bikin patternnya. Kalau misalkan saya punya sebuah, saya bikin dulu lah ya patternnya atau polanya dari apa ya? Saya bikin baru deh ya. Ini kemudian saya kasih efek lagi, misalkan raven nih. Ini terus ditambahin ini biar lebih merah gini. Kemudian saya kasih objek solidnya merah ini, warna yang lain. Apalagi deh, bintang gini. Bintangnya saya nggak mau yang runcing seperti ini. Lagi ya. Ini. Nah, sebentar gini dulu deh. Udah saya select, di grup dulu juga boleh. Ya. Nah, ini nanti saya akan jadikan pattern dengan cara masuk ke objek, kemudian di atasnya repeat itu ada pattern, pilih make, ya, nanti akan muncul opsinya. Nah, ini yang mana nanti kita bisa sesuaikan. Nih, kalau kalian lihat di sini,
Yang perlu diperhatikan adalah di sini, name, tile type sama ini mungkin ya, sama headnya. Yang bawah ini nggak perlu direken, nggak perlu direken, nggak perlu dipedulikan karena ini jatuhnya hanya sekedar simulasinya gitu loh. Ini kan 5 kali 5 nih. Kalau kita turunkan jadi 3 kali 3 jadi seperti ini. Ini nggak perlu dipedulikan aja. Ini juga sama, ini misalkan saya kecilkan jadi 20 ya Mek. Jadi gini aja, simulasinya gini. Yang penting di sini, nih, misalkan saya kasih pattern 1 gitu ya. Lalu di sini ada tile tab-nya, defaultnya adalah grid. Kalau kalian nggak nyaman dengan ini atau mau coba yang lainnya bisa tambahkan atau bisa diganti dengan brick by row ya. Jadi kayak gini. Nggak kelihatan ya? Kayak 5 deh. Ini juga saya tebelkan segini aja. Ini ya, sehingga dia kayak susunan bata gitu kan. Ini brick by row. Satu lagi adalah brick by column. Kalau row itu adalah horizontal, kalau ini vertikal ya. Nah, selain itu, offsetnya kita bisa atur tuh, apakah setengah. Setengah itu nanti jadi setiap setengah nanti akan ketemu dengan objek yang berikutnya gitu kan. Nah, kita bisa ganti ke seperempat, bisa ganti ke sepertiga dan seterusnya ya. Atau mau coba yang lain, yang ini nggak mungkin ya, karena objek kita bukan segi 5, tapi kalau mau dipaksakan juga silahkan. Jadi saya mau pakai yang brick by row dulu, atau yang brick by column deh, ya, kayak gini. Kemudian ini bisa disesuaikan, ini untuk menjaga proporsinya, jadi kita bisa tarik seperti ini. Itu. Kemudian apa lagi deh? Sudah sih kayaknya. Oh ini saya coba ganti yang ke gini deh ya. Kalau sudah kita tekan done di sini. Ya kalau ini kita hapus, kemudian saya siapkan sebuah objek baru. Misalkan kayak gini. Saya panggil tadi pattern yang sudah dibuat sebelumnya. Caranya adalah masuk ke swatch di sini. Kalau kalian nggak muncul swatchnya bisa dipanggil dari window. Sini ada swatch. Ya, nanti cek aja di paling bawah nih di sini. Pattern 1 kan, tadi yang kita bikin. Kenapa nggak muncul? Karena dia munculnya di stroke ya. Kita reverse aja di sini. Tuh. Ya. Paham ya? Mau dicoba dulu? Iya, silakan dicoba dulu. Pak, untuk masukkan pattern ke shape gimana? Masukkan pattern? Ke dalam shape. Oh, shape-nya kamu klik, nyalain fill-nya, kemudian cek di swatch. Kayak apa? Oh, share-ku mati tak? Ini udah nyala? Udah. Nah, ini loh. Kan ini misalkan kamu bikin shape ya. Iya. Bikin shape. Nah, si patternnya itu munculnya di sini nih, di swatch nih. Kelihatan nggak? Kelihatan. Ya isiku. Sudah. Belum, Pak. Hmm. Jalan, ya silakan. Maaf, tetap ya Pak. Iya silakan. Di mana Pak? Di mana? Ini di Gedung Kandang. Kedung Kandang. Iya. Align apa? Window, kemudian control. Ada align dong, panel. Control di atas sih. Iya. Kamu udah masuk ke window belum sih? Iya, control. Pak mau tanya. Iya, silakan. Tadi siang Bapak itu ngirim email assessment pertemuan 6 sampai 7 ya Pak?
Nah, itu loh. Ya, Borek. Tadi siang Bapak ngirimin email assessment puskes. Oh, cuan. Bisa Pak via chat Iya, aja. sewa, sewa. Oh, suaramu ngebas. Ada suaraku, Pak? Ada, mending gini. Enggak, soalnya tadi siang Bapak ngirimin email assessment 6 pertemuan 6 sampai 7 ya? Iya, itu kepencet harusnya di kelas sebelah. Apa? Oh. Oh, enggak apa-apa, soalnya nggak bisa dibuka. Soalnya apa? Nggak bisa dibuka. Oh, iya bisa hapus maneh. Salah kirim soalnya. Wes, kamu cuma nanya itu aja. Oke, Pak. Terima kasih. Iya, sama-sama. Pak mau nanya, Iya, silakan. nanti UTS itu berupa tugas atau soal? Tugas dong. UTS-nya kan Tugas. minggu depan tuh masih ada satu pertemuan lagi. Nah, Mm-mm. itu sekalian sekalian UAS. UAS ya, bukan UTS. Kalian nggak punya UTS. UASnya nanti kalian bikin nantilah ada. Nanti saya masih ragu mau bikin saya minta kalian bikin karakter atau apa gitu. Nanti tunggu nanti aja lah pokoknya ya. Pak, Tapi maaf, dikasih, Oke, satu oh, satu. duluan. Ya. Duluan. Pak maaf, ini aku barusan udah selesai buat patternnya. Tapi tadi tahap waktu save patternnya supaya nggak hilang gimana ya Pak? Nge-save patternnya biar nggak hilang. Biar nggak hilang. Iya. Jadi kalau aku klik yang lain dia hilang lagi. Ah, mana coba? Kamu share screen coba. Oke. Masih ada yang share screen Pak? Oke. Ya, Pak, Kayak sambungan tanya, Pak. ini tadi Pak. saya satu-satu ya. Oke. Nah, terus dari sini di gimana Pak? Kurang muncul Rio sama Kok belum muncul? Di aku udah muncul. hitam Rone. Kok Coba hitam? ulangi. Hitam ini tempatku, di tempat yang lain gimana? Hitam juga nggak? Coba Hitam, ya. hitam. Nah, terus kenapa tuh? Nah, terus dari sini supaya dibuat lebih kecil gitu gimana Pak? Supaya masuk dalam sini semua. Itu loh di atas itu ada tombol down dan Oh iya nih Dan. Tuh, hilang lagi. ya udah itu kamu buang aja nggak apa-apa. Itu kamu buang. Ini buang. Buang. Wes kamu bikin shape baru. Iku AI Tira sih. Kok lucu banget bentuknya kayak gitu. Nggak tahu ya Pak. Loh, udah remah. Feel-nya dipencet feel-nya. Feel ini ya. Feel-nya aja, pencet feel. 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 Bukan feel. Feel itu itu kan ada dua, feel sama stroke. Feel-nya kamu nyalain dulu. No, bukan. Feel. Feel kotak. Nah, itu. Nah, itu kan kondisi aktif tuh. Udah. Kalau kamu ke swatch. Enggak, swatch. Ikuti perintahku aja. Swatch. Swatch yang mana tuh, Pak? Swatch itu itu panel depanmu itu loh. Kursormu ke kanan. Kanan. Iya, itu swatch namanya. Oh, oke ya swatch. Oke, swatch. Iya, itu jangan langsung diklik ya. Pelan-pelan kamu ke swatch styles. Itu di bawah tuh. Ke bawah dikit, dikit lagi. Nah, iya satu lagi. Iya itu, iya atasnya. Ini. Atasnya lagi. Sorry, bawah. Bawahnya dikit. Dikit lagi. Nah, samping kanan. Iya, itu kan yang kamu bikin tuh. Oke. Ah, Oke. Aman, sudah paham. iya. Oke, terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Terus, siapa tadi? Juan. Tanya apa tadi, Juan? Apa sih tadi?
Anu Kak, di Settingan mikrofon kembalikan yang tadi aja. Kak krungu cu. Iya Pak, ya Pak, ya Pak. Udah gitu aja. Enggak, soalnya lagi di kantor. Jadi pakai headset. Anu Pak, saya mau tanya. Cuan, settingan mikrofon tuh kan bisa, ini kan pakai pakai PC ya, PC atau laptop. Ini laptop, ini pakai Bluetooth Pak. Loh, lah yo, settingan audionya itu kan ada dua macam tuh. Outputnya ke headsetmu, mikrofonnya ke PC-mu aja, ke laptopmu. Oh, belum tak setting soalnya. Iya, settingan gitu. Itu loh, Dek, gambar mikrofon tuh loh, tinggal dicentang aja kok. Speakernya yang Oh, mana, kemudian mikrofonnya yang mana gitu aja. oh, oke oke Pak. Ya, Anu Pak, soalnya kartu kartu ujian kita anunya UTS bukan UAS. iya, Enggak. tapi UAS nanti. Oh, Lagian kamu mau minta tanda tangan kartu ujian kemana? nggak tahu. Tak Loh lah tanda ya tangan makan, sendiri. nggak usah. Lalu apa ada eksekutif ngurusi kartu ujian? Oke oke Pak. Ya, Siap, terima kasih. ya. Kalau sudah langsung ke sini ya. Saya mau share screen. Nih, nih. Kalian bikin ini, ya. Yang di offline nih, kelihatan nggak? Tuh, patternnya gitu. Ya, silakan dibuat ulang. Gampang kan? Gampang ya, Rek. Gampang dong. Hah? Nah, makanya jangan telat tuh. Ya, coba nanya ke sebelahnya. Nah, ini Pak. Udah jadi. Oh ya? Coba lihat. Terus, mantap. Ya, sambil nunggu yang lain ya, senternya ya. Ya Pak. Nyantai-nyantai dulu deh. Sebat-sebat dulu gitu, nggak apa-apa. Pak Ezi, permisi, saya mau tanya. Tanya aja, Lala. Pak, ini tadi saya bikin kubusnya gimana ya? Saya nggak ngerti. Apalah? Ini kubusnya, kubus. Kenapa? Cara bikin kubusnya tadi gimana, Pak? Loh, itu tantangannya, Lala. Oh, Iya. Itu nggak pakai 3D ya. Semangatlah. Pak, seperti ini bukan Pak? Deh. Mirip, tapi bukan kayak gitu. Kubusnya aneh banget bentuknya. Oke oke Pak. Ya, tapi Saya ulangi. udah lumayan. Oke. Oh, Bro. Ke musola dulu bentar ya. Sudah belum, Bre? Sudah ketemu? Dibahas? Yang online? Sudah belum? Lala ketemu nggak lah? Caranya lah. Lala. Connect. Juan udah belum Juan? Mana coba? Saya Pak, bentar Pak. Yang tadi ini Pak. dirapat. Caranya biar rapat gimana ya? Kalau aku sih Bisa pancet. Ya iya Pak, nggak bisa ya. Oh, Nggak tahu caranya Mas itu Pak. ya nanti dibahas. Oke Pak.
Centrino sudah tadi ya. Rio, gimana Rio? Belum selesai Pak, masih baru buat kubus, baru ketemu cara buat kubus Pak. Oke. Nizam. Udah, D. Sip, menarik. Terus, Alex. ya Pak. Dilex. Ini Pak. Kurang tengah itu Lex. Apanya Pak? Kubus yang kecilnya kurang tengah tuh. Mana ini Pak? Oh, kurang ke atas ya Pak. Oke. Siapa lagi nih? Monica, Nadia, ngikutin nggak? Baru buat kubus, Pak. Tadi nyoba yang itu supaya rapat, tapi tidak rapat. Kenapa Mbak? Suaramu kemeresek Mbak. Mau Pak, jalan. Iya, oke, dicoba dulu aja ya. Saya bahas aja deh ya. Saya ambil alih dulu ya. Oh, tapi musing offline kayaknya sudah semua ya. Jadi cara bikinnya adalah saya menggunakan segi 6 kan ya, polygon, ya kan? Begini kan? Ini dimatiin aja. Hah? Oh ya, nih diputar dulu kan ya, disesuaikan dengan ini. Ya, ada ujung runcingnya di atas. Setelah itu kemudian saya pakai line, ya. Jadi saya bikin line dari sini ke sini. Kemudian line-nya warnanya putih. Kemudian setelah itu saya pakai efek transform karena saya butuh lebih dari satu, ya. Jadi saya butuh di sini juga, di sini juga. Berarti saya butuh kopinya 2. Kemudian sudutnya berarti kalau 360 dibagi 3 ketemunya adalah 120, sehingga akan ketemu seperti ini. Lalu biar saya bisa pecah si garis-garisnya ini, saya masuk ke objek, kemudian expand appearance, sehingga dia akan jadi sebuah grup, ya. Kalau usah saya ungroup, saya select semuanya, kemudian saya pakai shape builder tool, ya. Yang ini jadi satu, ini jadi satu, ini jadi satu, gini kan? Jadi deh kubus, ya enggak? Iya. Nah, kemudian dikecilkan aja. Kasih warna. Nih. Merah atau apa deh sesuai kalian ya. Nah, kemudian yang ini saya buat dia lebih, atau semuanya digelapin deh. Nah, ini sedikit lebih gelap. Nah, kemudian saya group, saya copy, saya pastekan di tengah. Yang satu saya rotate, kemudian dikecilkan. Ya, kan gini kan? Tapi kebalik ya, rotate lagi aja. Tuh, jadi. Ya enggak, sampai sini gampang kan? Ya kan? Masuk ke objek, kemudian pattern, make. Pilih yang hex by row. Ya enggak? That done. Selesai. Ini dibuang. Kamu sudah nggak dipakai. Saya buat sebuah bidang lah ya, atau shape. Panggil dari sini. Tuh, jadi deh. Gampang kan ya? Iya. Ada yang tanyakan dulu? Belum?
Belum? Yang online? Ada yang bertanyakan dulu nggak? Atau kecepatan? Yang apa? Panggil apa? Ah, gimana? Ini kota ini kan tadi juga apa background warna ini, terus yang ini dimasukkan ke dalam yang di swatch. Ini swatch ini. Ini kan pakai pattern. Objek yang tadi kan pakai pattern. Setelah objeknya jadi kan dipanggil pakai objek, kemudian pattern make. Ya, nanti akan muncul seperti ini. Ya, mau dikasih nama boleh. Yang jelas style tab-nya nggak mungkin pakai grid kan. Ya, nggak mungkin pakai brick by row. Bisa sih brick by row, tapi agak ribet ya. Kamu harus ngatur width sama height-nya. Mending langsung ini aja hex by row, langsung ketemu tuh. Pencet dan ya. Kalau sudah bikin bidang atau objek atau shape, lalu fill-nya diganti dengan warna yang ada di sini, di swatch-nya. Ada yang bertanyakan lagi? Yang online aman? Juan aman Juan? Aman Juan ya? Rio? Aman Pak. Ya. Udah, kita lanjut ya ke yang berikutnya. Kita move on dari yang transform, dari yang apa namanya? Apa tadi? Ini pattern ya. Karena saya mau ke UI ya. UI design. Nih, kita akan kesini sebentar nanti. Kurang lebih 1-2 pertemuan. Pertemuan besok pertemuan terakhir ya. Berarti ya udah pertemuan ini aja berarti. Nah, di dalam UI design ini ada yang terkenal sebuah style namanya adalah neuromorphism atau neuromorphic. Nih. Tuh, kelihatan nggak? Iya. Tuh ini deh. Nih. Ini. Tuh, kelihatan ya? Nah, ini adalah neuromorphic kan. Kalau lihat di sini ada sebuah bidang di sana atau yang disebut dengan button ya. Nah, si buttonnya ini di sini ada drop shadow-nya, ada shadow ya kan ya? Nah, yang di sini ada highlight-nya, ada pencahayaannya. Lalu gimana pertanyaannya? Cara bikinnya? Nah, bikinnya adalah kalau kalian cek di Classroom, tadi sudah sempat saya kirim sebetulnya ya. Cuman saya tarik lagi karena sebetulnya belum atau salah kelas lah ya. Saya kirim ulang. Pertemuan 6 dan pertemuan 6 ya. Jelaskan. Nih, saya sudah kirimkan settingan neuromorphism yang mana nanti kita akan coba implementasikan ke dalam sebuah objek kita. Nah, syarat pertama dalam bikin button neuromorphism itu adalah satu nih, dia nggak boleh berbackground warna putih. Ini background warna putih, ini bukan warna putih ya kan? Dia cenderung ke abu-abu gitu, ya. Ini juga sama nih, dia nggak berwarna putih kan? Nah, kita bikin dulu backgroundnya tuh. Backgroundnya berwarna abu-abu, ya. Carilah di sini. Saya mau cenderung ke warna inilah ya, biar nggak monoton warna abu-abu. Jadi ada hijaunya dikit. Setelah itu kita bikin buttonnya, bikin lingkaran, dan tentunya buttonnya itu harus berwarna yang sama dengan backgroundnya, ya. Kalau sudah, kita fokus ke appearance. Appearance itu ada di sini. Nih, kita fokus ke panelnya, panggil aja panelnya di titik 3 itu. Nah, di sini sudah ada fill sama stroke. Stroke biarin aja. Kita fokus ke fill. Fill yang pertama, kalau kalian perhatikan di sini ya, di sini ada 3 fill nih. Fill 1, fill 2, fill 3. Ya, jadi satu objek itu punya 3 fill. Fill yang pertama akan saya kasih drop shadow nih. Ini yang pertama nih.
Fill pertama kasih drop shadow. Yang mana kita pakai nanti untuk literally shadow, yang benar-benar shadownya. Ya, karena ada satu lagi nanti yang shadow yang dipakai tapi untuk highlight, bukan untuk shadow. Shadow ada di sini. Efek, kemudian stylize, ya, ada drop shadow di sini. Ya. Kemudian kita sesuaikan dengan saya tekan OK dulu, nggak kelihatan soalnya. Nih. Kita sesuaikan. Multiply-nya diganti dengan normal. Kemudian, saya kelewatan satu. Ya, di sini unitnya atau satuannya adalah poin, sedangkan di contohnya adalah pixel. Dan tahu nggak caranya gimana biar mengganti unit tadi dari poin ke pixel? Udah tahu? Belum? Biar cepat aja ya. Kita masuk ke file, kemudian dokumen setup. Nah, di sini nih, unit. Di sini yang nyala adalah poin. Kita geser ke pixel. Ya, kalau sudah kita tekan OK, sehingga kalau saya buka lagi drop shadow-nya, maka dia akan jadi PX lagi. Normal, opacity-nya adalah 20, kemudian X sama Y-nya plus 77 semua, 77. Karena yang satunya nanti adalah minus, bukan plus. Kemudian blur-nya adalah 10. Kita kasih angka 10 di sini, color-nya adalah hitam. Kita tekan OK, sehingga ini yang terjadi. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah drop shadow juga, tapi dia di fill yang berbeda. Ya. Caranya gimana? Caranya bisa menggunakan ini, add new fill, atau kalau nggak mau ribet, fill, sorry. Nih. Kalau nggak mau ribet, ini diduplikat aja, tarik ke tanda plus di sini. Sehingga akan ada dua fill yang punya drop shadow. Drop shadow yang bawah untuk drop shadow yang literally shadow, yang atas kita pakai untuk yang highlight. Ya. Kita sesuaikan dengan yang ini, normal sama, kemudian opacity-nya yang sini adalah 80. Kemudian X sama Y-nya adalah beda ya, ini minus semua. Karena yang highlight itu ada di atas sama di kiri. Ya, kayak tadi contohnya ini kan. Nih, highlight-nya ada di atas sama di kiri. Sedangkan yang shadow itu ada di bawah sama di kanan. Nah, sehingga kalau mau di cut atas, kita pindahkan ke minus, kiri juga sama, pindah ke minus. Blurnya sama 10, yang beda lagi adalah colornya. Kita pindahkan ke warna putih. Kalau sudah kita tekan OK, kita cek di sini. Nih, hasil jadinya kayak gini. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan nggak? Ini kok mati sih monitornya? Kelihatan ya, Rek ya? Ada highlightnya di sini ya. Ya. Kemudian belum sampai di situ sebetulnya. Kalau kalian nyaman dengan ini silakan. Tapi kalau saya belum puas dengan itu, saya mau geser yang berikutnya. Saya tambahkan fill lagi, Rek. Fill lagi ini gunanya untuk bikin gini deh. Saya copy di sini biar nanti ketahuan bedanya apa ya. Ini yang saya tambahkan lagi fill satu lagi. Nah, kali ini. Sorry ya, Rek. Ini kalau pakai aplikasi bajakan kayak gini nih. Iya, bajakan ini. Update-nya dimatikan, Pak. Ini nggak pernah update. Ini pakai deep freeze nih. Iya, Pak, tapi ngaruh itu, Pak. Hah? Enggak pernah update ini. Dia pakai deep freeze kok. Lanjut ya. Ini yang bedanya tadi ya. Kalau yang di kiri saya nggak pakai blur ya. Jadi fokus lagi ke sini appearance, kemudian saya tarik ke bawah. Nih fill-nya sudah ada 2. Saya tambahkan satu lagi pakai ini, add new fill. Pindahkan ke bawah stroke ya boleh. Ya, sehingga saya punya 3 fill. Fill bawah untuk yang shadow, ini highlight, ini satu lagi. Saya tambahkan nih di sini nih. Ada offset path. Ya, panggil offset path di sini. Di path, kemudian offset path. Astaghfirullahaladzim Gusti. Apakah ini tanda-tanda kita disuruh untuk pulang, Rek? Tadi dihapus saja ya.
Dihapus nggak apa-apa ya, biar nggak berat ya. Appearance, kemudian tambah fill ya. Nah, fill ini, kemudian yang mana saya kasih offset path, offset path. Kemudian di sini angkanya 5 tadi, di mana? Oke, saya tekan oke dulu deh. Nah, ini 5 kan ya. Ini isinya biru. Loh, di mau kok hilang? Nah, ini sepetnya digeser ke sini. Pindahkan ke angka 5, yang lainnya disesuaikan tetap ya meter sama 4. Oke. Ini bedanya ya. Kalau dimatiin nih. Tuh, beda kan? Jadi ada yang menonjol dikit gitu, 5 poin. 5 pixel ya kan? Nah, setelah itu si offset tadi diberikan blur. Nih, jadi nggak hanya ditambahkan offset, tapi ditambahkan blur juga. Blur itu ada di bawah, dia efeknya Photoshop dipinjam sama AI. Gaussian blur, angkanya adalah 10, tapi seharusnya 5 sih. Karena offset path-nya kan 5, kenapa blurnya jadi 10? Ya, kita ganti ke angka 5, disamain. Nah, sehingga jadinya adalah seperti ini nih. Kelihatan nggak bedanya? Oh sorry, mati sih an. Kok sok kelihatan gitu loh. Kelihatan nggak bedanya? Yang ini lebih smooth gitu ya. Yang ini kan tegas banget tuh si stroke-nya. Ya, yang online kelihatan nggak? Kelihatan ya Juan ya? Nah, itu deh. Mau dicoba dulu atau lanjut dulu? Lanjut dulu, oke. Saya pakai yang ini ya, tools yang button yang ini. Jadi biasanya kalau kayak di music player itu punya kurang lebih berapa ya? 4-5 button. Ya, button yang pertama itu adalah button untuk biasanya record tuh. Button yang pertama warnanya merah biasanya. Ini kan. Buat di rata kanan. Rata ke tengah maksudnya. Ini. Kemudian ada button juga untuk play. Ya. Ini. Sudutnya atau sisinya ada 3. Kemudian ini enggak begitu. Nah, gini. Orangnya biasanya hijau ya sih. Ini. Kemudian yang di sini adalah stop. Stop itu pakai ini aja. Nah, ini kan. Kemudian di sebelahnya adalah tombol tombol apa tuh? Apa sini? Hah? Apa? Speed up bukan dong. Ini kan dipakai untuk oh iya ding ya. Kalau next itu buttonnya bukan kayak gini ya? Ya, lali. Salah. Ini warnanya samain dengan ini. Ini kan. Oke. Kemudian satu lagi adalah rewind ya. Di flip. Nah, ini kan. Gampang ya? Jadi kita bikin UI itu. Nah, masalahnya adalah gimana kalau misalkan saya tambah sebuah button lagi. Misalkan button untuk register. Fontnya pakai warna ini aja. Nah. Udah ada yang tahu nggak deh gimana caranya? Apakah kalau button register ini pengen punya kamu kok lari-lari, di lock aja dulu ya.
Kan kalau dalam satu apps kan dia punya style yang sama tuh. Ini dia belum punya highlight, belum punya shadow kan ya. Berarti gimana caranya? Kalau ini tadi kan di copy tuh, dari satu copy gitu kan. Nah sekarang kalau saya punya button baru gimana caranya biar punya style yang sama? Caranya? Gimana Nek? Ctrl C Ctrl V buat apa? Kan ngopi stylenya dia, ngopi stylenya button yang ini loh. Iya gimana? Ini di copy. Nggak ada, klik kanan nggak bisa. Apakah setting ulang dari awal? Ya, bikin fill 3 gitu. Kemudian kasih drop shadow satu persatu gitu. Lamaan ya. Caranya gimana? Caranya adalah kita panggil graphic style ya di sini. Kemudian button yang kita jadikan referensi tadi, tarik aja ke sini. Sehingga dia akan muncul di sini. Kemudian kalau saya punya button baru, belum punya style, copy aja dari sini. Nih, udah jadi. Gampang ya? Mau Tapi dicoba? itu bisa diedit lagi Kak, Pak? Bisa dong. Nih, Hmm. tuh. Ya. Copy efek-efeknya saja, Pak. Iya. Ada yang menanyakan lagi? Nggak ada? Mau dicoba? Ya, silakan. Sudah? Belum? Buttonnya sama backgroundnya harus sama warnanya, Rek. Izin tanya, Pak. Silakan. Itu tadi grafik style-nya di mana, Kak? Window. Oh, Windows. Hmm. Oke, Pak. Sudah, Pak. Oh iya, siap, tunggu yang lain. Kalau sudah, ini ya, challenge-nya ini. Kalau kalian lihat di sini, itu kan ada button yang belum ditekan, kemudian ini button yang sedang ditekan, ya kan? Nah, sekarang, ini contohnya. Ya, yang ini kan belum ditekan. Ini yang lagi ditekan tuh. Ya, jadi dia agak
ke dalam gitu loh. Nah, sekarang gimana cara bikinnya yang ini? Yang ke dalam tuh. Oh, waktunya entek Rek, tinggal 5 menit. Ya, dikerjakan semampunya dulu deh. Copy film yang sudah ada itu gimana? Di Graphic style. di Windows. Kita lanjut lagi minggu depan, Rek. Ya. Minggu depan kita masih masuk untuk menggantikan pertemuan pertama yang dulu tuh, yang saya izin tuh. Sebelum saya akhiri ada yang mau tanyakan dulu? Pak, untuk yang nanti di upload di Google Classroom yang ini ya? Iya, ini kan kalian ngerjain satu file gitu kan? Oke. Iya. Nggak ada lagi? Cukup? Terima kasih ya. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Saya akhiri, selamat malam semuanya. Bye. Malam, makasih Pak. Ya, Malam, makasih Bang. ya.